Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas tentang prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira materi apa ya? Atau soal-soal seperti apa ya yang akan kita hadapi hari ini? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, tidak lupa saya mengingatkan namanya juga bahasa Indonesia, kita pasti akan selalu berhadapan dengan yang namanya teks. Jadi adik-adik jangan pernah malas membaca ya. Oke, di sini kita mendapatkan teks tentang tantangan energi terbarukan intermittent ke dalam jaringan listrik. Nah, di sini kalau kita lihat, transisi global menuju energi terbarukan, khususnya adopsi PLTS dan PLTB, merupakan disrupsi fundamental bagi sektor tenaga listrikan. Model operasional tradisional yang bergantung pada pembangkit listrik fosil atau batu bara dan gas yang bersifat dispatchable atau terkontrol dan stabil serta terpusat, kini dihadapkan pada tantangan dari sumber energi baru yang bersifat intermittent atau tidak konsisten atau tergantung dengan cuaca dan terdesentralisasi. Fenomena ini menyajikan dilema krusial. Di satu sisi, energi terbarukan menawarkan dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon yang esensial untuk memitigasi perubahan iklim dan menjanjikan kedaulatan energi jangka panjang. Di sisi lain, volatilitas pasokan atau di mana listrik tidak dapat diproduksi secara maksimal saat tidak ada matahari atau angin, menciptakan risiko yang serius terhadap stabilitas jaringan atau grid stability. Keadaan pasokan listrik yang selama ini dianggap remeh menjadi taruhan utama. Menghadapi tantangan ini, operator jaringan harus berevolusi. Fokus infrastruktur harus bergeser dari sekadar kapasitas pembangkitan menjadi fleksibilitas sistem. Operator dituntut untuk mengadopsi teknologi smart grid atau jaringan pintar yang adaptif dan yang terpenting berinvestasi besar-besaran pada sistem penyimpanan energi baterai atau SPEB atau Battery Energy Storage System atau BESS. Alih-alih memusuhi, energi berintermiten harus diintegrasikan sebagai komponen utama dengan BESS berfungsi sebagai penyangga atau buffer vital. Oleh karena itu, akselerasi transisi ini memerlukan sinergi multidisiplin. Pembuat kebijakan atau pemerintah harus menyediakan skema insentif untuk yang jelas untuk investasi BESS dan smart grid. Sementara itu, insinyur dan peneliti harus terus berinovasi untuk menurunkan biaya teknologi penyimpanan, penurunan utilitas, atau misalnya PLN, juga perlu mengubah model bisnis mereka untuk mengelola jaringan yang jauh lebih dinamis dan dua arah, bukan lagi sekadar penyalur listrik searah. Oke, kita sudah tahu ya bagaimana tentang teksnya. Sekarang gimana ya tentang soalnya? Nah, berdasarkan teks, manakah pernyataan paling tepat yang merangkum tantangan dan solusi transisi dari sebuah energi terbarukan? Kalau kita lihat, yang pertama, transisi ke energi terbarukan atau PLTS dan PLTB menantang sistem tradisional karena sifat intermittennya, sehingga memerlukan adaptasi teknologi seperti smart grid dan BESS. Oke, kalau kita lihat kembali ke dalam teksnya ya, memang benar kalau misalnya PLTS dan PLTB itu dia bersifatnya intermittent atau dia tidak konstan atau dia bergantunglah pada cuacanya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini dia juga untuk menghadapi tantangan ya. Nah, operator harus berevolusi. Nah, evolusinya salah satunya kita memakai BESS. Kemudian apalagi yang dia sebutkan di dalam teksnya. Nah, selain BESS, kita juga harus memiliki yang namanya smart grid. Nah, di sini ya, dituntut untuk mengadopsi teknologi smart grid, jaringan pintar yang adaptif. Dan yang paling pentingnya itu dia berinvestasi besar-besaran. Sama sih BESS-nya. Jadi kalau kita lihat, alfa ini sepertinya sudah benar ya jawabannya. Karena dia mencakup isi di dalam teksnya. Dia merangkum semua yang ada di dalam teksnya. Tapi coba kita lihat bagaimana dengan jawaban yang lain.
Kalau kita lihat yang Bravo, energi terbarukan adalah solusi dekarbonisasi terbaik, namun tidak mungkin diimplementasikan karena terlalu berisiko terhadap stabilitas jaringan. Ya, benar, energi terbarukan itu adalah sebuah dekarbonisasi yang bagus. Tapi di dalam teks, dia tidak mengatakan bahwa ini nggak bisa diimplementasikan loh. Bisa, tetapi tantangannya memang banyak. Bukan karena berisikonya terlalu tinggi terhadap stabilitas jaringan. Lagi pula tadi, salah satu untuk mengatasinya kan kita harus mengadaptasi smart grid dan BESS. Jadi untuk Bravo ini kurang tepat ya. Kemudian kalau kita lihat yang Charlie, adopsi energi terbarukan harus dihentikan sepenuhnya karena pembangkit listrik fosil atau batu bara dan gas yang tadi disebutkan dalam teks adalah satu-satunya sumber energi yang stabil dan terkontrol. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia mengatakan adopsi energi terbarukan harus dihentikan sepenuhnya. Sementara di dalam teks, dia tidak mengatakan bahwa ini harus dihentikan gitu loh, ya. Nah, tidak juga ada yang mengatakan pokoknya harus berhenti, harus diganti, atau tidak boleh berganti karena yang kita punya yang paling terkontrol itu hanyalah energinya dari fosil atau batu bara yang stabil. Kan tidak ada ya di dalam teksnya. Makanya di Charlie ini tidak tepat. Kemudian kalau kita lihat yang Delta, model operasional tradisional yang terpusat sudah tidak relevan dan harus segera digantikan oleh pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di semua pihak. Nah, ini juga tidak tepat ya. Di teks tidak ada yang mengatakan bahwa operasional tradisional yang terpusat itu sudah tidak relevan. Dan lagi pula bukan hanya PLTB yang dibahas di sini, ada juga PLTS. Jadi yang Delta juga tidak tepat. Kalau kita lihat yang error, tantangan utama transisi energi adalah kurangnya insinyur yang mau berinovasi, sehingga pembuat kebijakan harus fokus pada pelatihan insinyur. Wah, ini juga sudah jelas sangat amat salah ya. Tidak ada di dalam teks yang mengatakan bahwa tantangan ini yang bikin kurang itu tidak ada insinyur yang mau inovasi. Justru di sini dia sudah disediakan insentif supaya kita bisa terus berinovasi ya. Jadi jawaban paling tepat untuk soal seperti ini menurut teksnya adalah alfa. Oke ya. Jadi jawabannya yang paling benar adalah alfa karena dia mencakup keseluruhan isi teksnya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah argumen yang logis berdasarkan gagasan yang disampaikan di dalam teks? Coba kita lihat yang alfa. Karena energi terbarukan atau PLTS dan PLTB itu sifatnya intermittent, investasi pada teknologi sistem penyimpanan energi baterai atau BESS menjadi krusial untuk menjaga stabilitas jaringan. Ya, ini benar ya, karena kalau kita lihat juga di sini, nah, pertama karena energi terbarukan itu dia kan sangat bergantung pada cuaca ya. Di listriknya itu tidak bisa maksimal kalau ada matahari atau angin. Nah, jadi di sini kita harus serius yang namanya stabilitas jaringan. Salah satunya itu kita berinvestasinya pada smart grid yang untuk sistem penyimpanan energi baterai. Ya, ini sangat logis dan benar. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, Bravo. Energi terbarukan adalah solusi, jika pemerintah sudah menyediakan insentif yang jelas, maka perusahaan, utilitas, dan insinyur tidak perlu lagi berinovasi dalam mengelola jaringan. Wah, ini sudah jelas salah nih. Di sini dia katakan, perusahaan utilitas sama insinyur tidak perlu lagi berinovasi. Justru karena sudah disediakan insentif, makanya kita perlu berinovasi lebih daripada yang sudah ada. Artinya Bravo ini sudah jelas tidak logis ya, dia salah kalau menurut teksnya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang Charlie, pembangkit listrik fosil atau batu bara harus segera ditutup total dalam 1 malam, meskipun teknologi smart grid dan BESS belum siap diimplementasikan. Ini juga sudah jelas salah. Kenapa? Pertama di dalam teks dia tidak pernah membahas ada penutupan segera dalam 1 malam. Lagi pula kalau kita pikir-pikir ya, tidak mungkin hal yang sebesar ini bisa langsung ditutup dalam 1 malam. Apalagi kalau itu sudah langsung ditutup, ini kan dia masih belum siap diimplementasikan.
Nah, berarti tidak mungkin dia langsung ditutup begitu saja. Oke, kalau kita lihat lagi yang delta. Smart grid adalah teknologi yang diciptakan hanya untuk menurunkan biaya operasional perusahaan utilitas atau PLN dalam jangka panjang. Wah, ini juga tidak tepat ya. Tidak ada di dalam teks yang menyatakan hal tersebut. Kemudian kalau error, insinyur dan peneliti adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam transisi energi terbarukan. Nah, ini juga kurang tepat. Bukan hanya insinyur sama penelitinya, karena di sini dia multidisiplin, berarti selain mereka juga ada apa saja itu kalau di dalam teks. Nah, di sini ada pemerintah, kemudian ada insinyur, lalu kemudian ada perusahaan utilitasnya juga ya. Jadi jawaban error ini tidak tepat. Makanya jawaban paling tepat adalah alfa. Dia karena intermittent makanya harus investasi besar pada BESS. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Hubungan koherensi atau keterpaduan makna antara paragraf 3 dan paragraf 4 di dalam teks. Kira-kira apa ya hubungannya mereka? Kalau kita lihat alfa, paragraf 3 mengidentifikasi solusi teknis atau adaptasi smart grid dan BSS, dan paragraf itu memerinci siapa saja atau aktor yang harus berkolaborasi untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Baik, mari kita lihat kalau kembali ke teksnya. Nah, benar ya di sini. Kalau kita lihat paragraf ketiga, di sini dia menyebutkan tentang smart grid sama BSS. Kemudian, siapa yang melakukannya itu ada di paragraf keempat, yaitu pemerintah, kemudian insinyur dan penelitinya, sama perusahaan utilitasnya. Ya. Nah, berarti alfa ini benar. Sekarang kita coba lihat jawaban yang lain. Paragraf 3 memaparkan masalah utama atau volatilitas pasokan dan paragraf 4 memberikan solusi tunggal atau insentif dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat ya, volatilitas pasokan itu dia tidak ada di paragraf 3. Ya, tapi dia itu berada di paragraf kedua. Jadi ini sudah pasti salah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang Charlie. Paragraf 3 menjelaskan dampak positif atau dekarbonisasi, sementara paragraf 4 menjelaskan dampak negatif atau biaya teknologi. Kalau kita lihat tadi, di paragraf 4 itu tidak menjelaskan sama sekali tentang biaya teknologinya, tetapi siapa saja yang harus berkolaborasi. Ya, jadi otomatis paragraf yang Charlie ini juga salah. Kemudian yang delta. Paragraf 3 membantah gagasan di paragraf 4 mengenai perlunya investasi besar-besaran pada sistem penyimpanan energi baterai atau BSS. Ini sudah jelas-jelas salah, karena kalau kita lihat tadi ya, tidak ada paragraf 3 yang membahas yang membantah paragraf 4. Lagi pula bagaimana caranya paragraf sebelumnya membantah paragraf setelahnya. Yang ada itu paragraf setelahnya membantah paragraf sebelumnya. Jadi delta ini juga sudah pasti salah. Kemudian yang error. Paragraf 3 dan paragraf 4 sama-sama menjelaskan keunggulan model operasional tradisional yang bergantung pada pembangkit listrik fosil. Ini sudah jelas-jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, jadi seperti itulah jawaban untuk soal nomor 3. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita diberikan teks lagi nih. Tentang apa ya? Mari kita baca. Studio itu serba putih dan minimalis, sangat kontras dengan gulungan kain di pelukan Pak Wayan. Udara dingin AC berembus senyap, menguapkan aroma malam atau lilin yang khas dari batik tulis yang dibawanya dari Yogyakarta. Ia di sini untuk bertemu Rizky, desainer muda pemilik jenama atau brand streetwear yang sedang naik daun. Rizky adalah anak dari sahabat lamanya. Ini Nak Rizky, kata Pak Wayan, membentangkan kain itu di lantai studio yang berkilau. Motif parang klitik yang rumit itu ia kerjakan 6 bulan. Sebuah filosofi, bisiknya pelan. Rizky mengamati kain itu sekilas, lalu mengetuk-ngetukkan pena digitalnya ke tablet. Klasik, Pak, heritage-nya kuat.
katanya cepat. Tapi pasar kami fast fashion, kami butuh sesuatu yang scalable atau mudah diproduksi massal. Tapi ini tulis, saya tahu, potong Rizky sambil melirik jam tangannya. Begini saja, motif Bapak ini keren. Nanti tim saya scan dan digital printing di bahan polyester. Kita bisa collab, nanti Bapak saya undang pas launching. Rizky tersenyum, merasa telah memberi solusi. Pak Wayan terdiam. Ia mulai menggulung kembali kain itu, merasakan filosofi 6 bulannya baru saja diratakan oleh tawaran digital printing 5 menit. Saya harus ke meeting, kata Rizky. Pak Wayan hanya mengangguk, aroma malam itu seakan terkunci mati di dalam gulungan kainnya. Oke, kita sudah tahu ya bagaimana potongan dari cerita ini. Sekarang, bagaimana soalnya? Oke, kita lihat nomor 4. Berdasarkan norma sosial dan profesional, manakah penilaian yang tepat terhadap tindakan atau gagasan tokoh dalam teks tersebut? Nah, jawabannya ini bisa lebih dari satu nomor ya adik-adik. Sekarang coba kita lihat yang alfa. Gagasan Rizky tentang skalabilitas atau produksi massal dan pasar adalah pertimbangan yang logis dan wajar dalam norma industri fashion komersial. Oke, ini benar ya. Kalau kita lihat di dalam teksnya, hal-hal yang cepat itu kan harus diproduksi secara massal dan besar-besaran ya. Nah, berarti alfa ini dia benar. Nah, apalagi ya yang benar kira-kira? Coba kita lihat Bravo. Tindakan Rizky memotong ucapan Pak Wayan dan melirik jam tangan menunjukkan sikap yang kurang menghargai atau tidak sopan pada lawan bicara yang lebih tua. Ini juga benar dalam norma sosial. Ketika seseorang, entah itu yang lebih tua atau bahkan yang seumuran, kita itu tidak boleh memotong pembicaraannya karena itu tidak sopan ya, tidak menghargai. Jadi Bravo ini juga benar. Sekarang kalau kita lihat yang Charlie. Usulan Rizky untuk melakukan digital print motif batik tulis dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak menghargai nilai proses, filosofi, dan kerja tangan di balik karya seni tersebut. Ini juga benar, ya. Kenapa? Karena menurut cerita tadi, itu kan si Pak Wayannya dia mengerjakan batik tulisnya itu dalam waktu 6 bulan. Ada karyanya beliau, lewat tangannya beliau, ada nilai dari sebuah proses yang dikerjakan. Dan batik tulisnya itu dia juga pasti memiliki filosofinya sendiri. Tetapi si Rizky-nya malah dengan enteng mengatakan kita scan saja, lalu nanti di digital printing di kain polyester. Artinya dia kan tidak menghargai kerja keras dari Pak Wayan. Makanya yang Charlie ini juga sudah tepat karena dia ada norma sosial yang dilanggar di sini ya. Kemudian kalau kita lihat yang Delta. Tindakan Pak Wayan membawa batik tulis ke studio desainer streetwear adalah kesalahan besar karena tidak sesuai dengan target pasar. Oke, kalau kita lihat, apakah tindakannya Pak Wayan ini salah? Sebenarnya jawabannya itu tidak salah sama sekali ya. Tetapi yang salah di sini adalah karena Rizky-nya itu dia tidak menghargai kerja keras dari Pak Wayan itu sendiri. Nah, untuk Delta ini dia tidak sesuai dengan teksnya. Kita tidak tahu apakah Pak Wayan ini melakukan riset atau tidak ya. Jadi jawabannya di Delta ini salah. Kemudian yang error. Sikap Rizky yang menawarkan kolaborasi atau collab adalah solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Kalau di dunia nyata ya, kalau misalnya adalah collab merupakan solusi terbaik, ya berarti menguntungkan, itu benar. Tetapi di dalam teksnya, ini kan ceritanya collab-nya itu tidak adil bagi Pak Wayannya. Adil bagi Rizky-nya, tapi bagi Pak Wayannya tidak, karena dia merasa kerja kerasnya tidak dihargai. Jadi error ini salah kalau kita merujuk ke dalam teksnya. Makanya jawaban yang tepat di sini ada Alpha, Bravo, sama Charlie. Oke adik-adik ya, nah, jadi perhatikan ada soal yang hanya punya satu jawaban dan ada juga soal yang seperti ini. Entah bisa jadi mungkin jawabannya benar semua atau mungkin hanya benar salah satunya saja, tergantung. Jadi baca baik-baik teks sebelumnya. Oke deh, mari kita bahas soal selanjutnya. Oke,
Unsur-unsur apa dalam teks tersebut yang paling kuat berkontribusi dalam membangun respon emosional atau suasana yang kaku dan menunjukkan kesenjangan nilai tradisi versus komersialisme? Nah, seperti soal nomor 4 tadi, soal nomor 5 ini dia lebih dari satu jawaban. Sekarang mari kita lihat yang alfa. Kontras sensorik antara aroma malam atau aroma lilin ya, yang organik dan udara dingin AC yang senyap dan steril. Oke, kalau kita lihat di sini ya, pertama ini benar, ya. Nah, sensoriknya itu kan dari lilinnya, dari bahan yang digunakan si Pak Wayan untuk membuat batik tulis. Kemudian ada udara dingin AC yang senyap dan steril. Ini membangun emosi dari suasananya. Nah, suasananya oh ternyata dingin dan kemudian steril ya. Nah, berarti alfa ini sudah benar. Kemudian yang bravo. Penggunaan istilah teknis atau bisnis oleh Rizky seperti scalable, fast fashion, dan collab yang kontras dengan istilah filosofi dari Pak Wayan. Nah, ini juga dia membangun tentang perbedaan antara kesenjangan dari tradisi sama komersialisme. Di satu sisi, Rizky ini terus-menerus menggunakan istilah-istilah bisnis ya dalam bahasa Inggris tadi. Nah, sementara Pak Wayan ini dia menggunakan istilah-istilah tradisionalnya. Ya, salah satunya dia tadi pakai kata filosofi. Nah, makanya yang bravo ini juga benar. Kemudian yang Charlie. Fakta Pak Wayan berasal dari Yogyakarta dan Rizky berada di kota besar. Nah, kalau yang ini nomor yang Charlie, memang benar ya, Pak Wayan itu bisa jadi berasal dari Yogyakarta. Tetapi di sini dia tidak menunjukkan tentang emosional suasananya sama tradisi dan komersialismenya. Di teksnya benar, tetapi untuk jawabannya tidak tepat ya. Jadi jawaban Charlie ini salah. Kemudian yang delta. Latar belakang bahwa Rizky adalah anak dari sahabat lama Pak Wayan. Benar secara ceritanya, tetapi ini tidak membangun respon emosional dan tidak menunjukkan kesenjangan nilai dari tradisi sama komersialisme. Jadi delta ini juga tidak tepat, ya. Nah, sekarang yang error. Tindakan Pak Wayan yang membentangkan kain batik tulisnya di lantai studio yang berkilau. Nah, ini benar juga dalam teks dia sebutkan ya, tetapi maaf, ini juga benar untuk menunjukkan sebuah kesenjangan nilainya. Kesenjangan nilainya dari mana? Pertama ada kain batik tulis. Ini kan sesuatu yang tradisional ya. Lalu kemudian yang komersialismenya ada di mana? Studio yang berkilau. Nah, ini kan dia sesuatu yang modern gitu loh ya. Jadi jawaban error juga tepat. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang tepatnya ada di alfa, bravo, dan error. Oke deh, ternyata ada 3 ya jawaban benarnya. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita dihadapkan lagi nih dengan tantangan dan peluang adopsi kendaraan listrik atau EV di Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pemerintah Indonesia menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik mengaspal pada tahun 2030. Target ini sangat penting mengingat sektor transportasi darat merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Transmisi menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan komitmen net zero emission atau NZE, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak atau BBM, serta mendorong hilirisasi industri nikel di dalam negeri. Secara potensi, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik cukup tinggi. Riset dari sebuah lembaga survei otomotif nasional pada awal tahun 2024 menunjukkan bahwa 65% responden di kota-kota besar tertarik beralih ke kendaraan listrik. Alasan utamanya adalah persepsi bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dan mampu memberikan efisiensi atau penghematan biaya pengeluaran energi harian secara jangka panjang. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adopsi EV masih berjalan lambat hingga akhir tahun 2023. Total kendaraan listrik yang beroperasi baru mencapai sekitar 110.000 unit, masih sangat jauh dari target.
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menunjukkan bahwa hambatan utama adopsi ini adalah yang pertama, harga beli awal IF yang sangat rata-rata 30-40% lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil di kelas yang sama. Dan yang kedua, fenomena range anxiety atau kecemasan jarak tempuh akibat sebaran infrastruktur stadion pengisian kendaraan listrik umum yang masih sangat terbatas dan terpusatnya itu di Pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi akselerasi yang tepat sasaran. Nah, di sini si pembuat teksnya mengusulkan peluncuran program subsidi transisi cerdas atau STC. Program STC memberikan insentif ganda berupa potongan harga langsung subsidi di awal pembelian sebesar 25% dari harga jual dan pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk 5 tahun pertama. Program ini akan diuji cobakan pada 10.000 unit motor listrik pertama yang difokuskan bagi pekerja komuter di wilayah Jabodetabek dan Bali yang sudah memiliki ketersediaan SPKLU lebih memadai. Skema ini dirancang untuk mengatasi hambatan mahalnya harga beli awal dan menstimulasi adopsi secara bertahap di daerah yang infrastrukturnya sudah mendukung. Oke, kita sudah tahu ya apa yang diinginkan penulis di dalam teks ini. Sekarang, nah, dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang mengungkapkan kesesuaian antara usulan program dan data pendukung sesuai teks analisis tersebut? Apakah dia sesuai dengan tidak sesuai ya? Sekarang, coba kita lihat yang alfa. Usulan program memberikan insentif ganda berupa potongan harga langsung atau subsidi di awal di pembelian melalui program STC. Data pendukungnya, hambatan utama adopsi IF adalah harga beli awal yang 30-40% lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Nah, kalau kita lihat di dalam teksnya ya, nah, di sini pertama memang salah satu hambatannya itu, di sini harga belinya 30-40% lebih mahal. Ya. Nah, kemudian STC itu memberikan apa salah satu solusinya? Dia langsung memberikan potongan harga sebesar 25%. Nah, ini juga sudah benar ya. Artinya, jawaban untuk yang alfa ini dia sudah sesuai. Karena terlalu mahal nih, makanya diberikan STC-nya ini potongan harga ya sebesar 25%. Ya, 25% ya dari harga awalnya. Kemudian kalau kita lihat yang Bravo, usulan programnya apa? Memfokuskan uji coba program STC di wilayah Jabodetabek dan Bali. Data pendukungnya apa? Target pemerintah adalah 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Oke, usulan programnya ini sudah benar ya. Tetapi yang jadi masalah target pemerintah itu kan untuk keseluruhan Indonesia. Jadi kalau hanya untuk wilayah Jabodetabek saja uji cobanya, tidak mungkin targetnya itu akan tercapai. Yang ada jalanan di Jabodetabek langsung dipenuhi sama mobil listrik dan motor listrik kalau seperti itu ya. Jadi data pendukungnya ini tidak sesuai dengan usulan programnya. Oke, kalau kita lihat lagi yang Charlie, usulan programnya apa? Memfokuskan uji coba di wilayah Jabodetabek dan Bali yang memiliki ketersediaan SPKLU lebih memadai. Data pendukungnya apa? Terdapat kecemasan jarak tempuh akibat sebaran infrastruktur SPKLU yang masih terbatas dan terpusat di Pulau Jawa. Nah, ini juga sudah benar ya. Kenapa diuji cobakannya hanya di Jabodetabek sama Bali? Itu karena infrastruktur SPKLU terpusatnya ada di Pulau Jawa. Sementara di wilayah-wilayah lain, kita tidak tahu di mana letak-letak pastinya. Mungkin satu ada yang dekat, tapi untuk jarak ke tempat yang selanjutnya ternyata terlalu jauh. Ya, makanya ini usulannya juga sangat sesuai. Oke deh adik-adik, jadi seperti itulah cara menjawab soal-soal seperti ini ya. Oke, nah sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik mendapatkan materi dan juga soal-soal yang bisa diulang-ulangi lagi ya. Jangan lupa diulangi di rumah. Dan saya, Siti Adinda Diandawati Caronge,
pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah!